Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini adalah review pertandingan AS Roma melawan Napoli. Napoli seperti dikatakan beberapa analis dan beberapa reviewer di YouTube, pandit di YouTube, bahwa kekuatannya sedikit upside down. Terbukti mereka mengganti pelatih 3 kali, dari Rudi Garcia, Walter Mazzarri, sampai sekarang tuh legenda, salah satu legendanya Juventus, posisinya back kalau nggak salah. Mainnya ya praktis, mengandalkan ke profesionalisme para pemainnya. Apakah bisa benar-benar efektif? Ya, di satu sisi efektif ya. Di saat krusial dia bisa meraih beberapa poin penting. Kadang-kadang juga absen, down, dan terjatuh di 1-0, 2-0. Kadang-kadang juga menang 2-1-0. Posisinya hampir sama dengan Lazio, tetapi dengan satu kemenangan di paruh musim lalu, Roma harus meraih kemenangan di paruh musim kedua. Dan apa yang bisa diandalkan Roma? Sekali lagi, meskipun Lukaku cedera, Smalling cedera, ada pemain yang bisa menggantikannya. Llorente bisa menggantikan Smalling. Terus masih ada Christensen. Walaupun kita bisa berdebat banyak dengan Christensen. Sedangkan Evan Dika masih sedikit dipertanyakan karena masih posisi pemulihan. Striker Gianluca da Costa masih bisa dimainkan. Beberapa striker juga masih ada gairah, seperti halnya Sadar Azmouni. Dia adalah sebuah gelandang yang kreativitas, mampu memberikan euforia yang lebih baik dari Roma di lini depan, baik itu tendangan, akselerasi di kanan ataupun kiri. Belum lagi Tammy Abraham, meskipun dia belum mendapatkan momen terbaiknya dalam mencetak gol, ya pasti ada momen dia bisa mencetak gol di musim ini. Walaupun dalam beberapa kategori sedikit sulit karena dia baru di sedikit penghujung musim dia baru bermain, dan biasanya Tammy Abraham memang butuh waktu setelah cedera hampir 1 tahun ini. Apa yang harus dilakukan? Iya, kembali pertanyaannya secara sedikit praktis. Apa yang harus dilakukan Roma? Roma harus memulainya dengan menekan, mencegah Rui mengembangkan permainan, mencegah beberapa pemain Napoli, Lipinan, Giovanni Di Lorenzo mengembangkan permainan. Karena kalau bermain secara tim besar, Napoli harus tetap diwaspadai sepertinya melawan Atlanta, Bologna. Untuk itu bermain tidak panikan, tidak tidak merasa tersingkirkan, atau tidak merasa wasit berat sebelah perlu ditanam di otak Roma sebagai tim besar. Untuk itu ya beberapa pemainnya saya tidak mengatakan pemain harus El Shaarawy, harus kanan harus ada Kika Castro, Padozelik, harus benar-benar bisa bermain efektif. Yang jelas adalah bagaimana pemain harus memberikan gairah 100% bagi Roma. Keinginan menang itu harus ditanamkan, karena pekan semakin sedikit upaya mencari poin, dan ada sekarang ada disebut tiga pekan paling krusial. Ada Leverkusen, ada Napoli, ada Juventus, sebentar lagi ada Atlanta. Sangat dibutuhkan permainan untuk mencari poin yang
sebenar-benar sangat mendukung. Di satu sisi kalau Roma bisa melewati ini, at least Roma bisa tidak terkalahkan di penghujung musim ini. Jadi mental harus dijunjung, konsistensi harus dijunjung, karena bermain di fase akhir ini kreativitas sangat sulit untuk dimunculkan. Selalu ada, tetapi sangat sulit karena lagi-lagi lebih ke mental dan psikologis yang mendukung kreativitas tim dan kreativitas serangan tersebut ataupun kreativitas bertahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi. Dan terima kasih.